Halo, kenalkan saya Izzat Hanaf dari IT 602. Sini saya akan mempresentasikan tugas sistem multimedia untuk makalah implementasi sistem multimedia dalam kehidupan manusia saat ini, zaman ini pada perusahaan. Kita masuk ke bagian abstrak. Kehadiran sistem multimedia telah mengubah landscape perusahaan modern, membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia dalam konteks bisnis. Makalah ini membahas implementasi sistem multimedia dalam perusahaan saat ini dan dampaknya terhadap kehidupan manusia di era kini. Kami menyelidiki bagaimana teknologi multimedia mengubah cara perusahaan beroperasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan karyawan, mitra, dan pelanggan. Dalam konteks perusahaan, sistem multimedia telah memberikan kemungkinan baru dalam komunikasi, pelatihan, pemasaran, dan manajemen konten. Penggunaan alat seperti video konferensi, presentasi multimedia, dan konten interaktif telah menghasilkan kolaborasi yang lebih efektif, pemecahan masalah yang lebih cepat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, implementasi sistem multimedia juga menghadapi tantangan, termasuk infrastruktur teknologi yang kompleks, keamanan informasi, dan integrasi dengan sistem yang ada. Makalah ini menggambarkan strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengatasi hambatan ini dan memanfaatkan potensi penuh teknologi multimedia. Kami menyoroti pentingnya adaptasi yang cepat terhadap perkembangan teknologi, investasi dalam infrastruktur yang tepat, dan pelatihan karyawan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi multimedia. Kita masuk ke pendahuluan, itu latar belakang. Perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi telah mengubah secara fundamental cara perusahaan beroperasi di era digital ini. Implementasi sistem multimedia yang mencakup berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, dan elemen interaktif telah menjadi satu aspek utama dalam transformasi perusahaan modern. Namun, sebuah lingkungan bisnis yang terus berubah dan semakin kompetitif, teknologi multimedia menawarkan peluang baru yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Sistem multimedia memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota organisasi, terlepas dari jarak dan batasan geografis. Melalui video konferensi, presentasi multimedia, dan berbagai alat kolaborasi online lainnya, perusahaan dapat menghubungkan karyawan di berbagai lokasi secara real-time, memfasilitasi pertukaran ide, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang cepat. Teknologi ini juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pelatihan karyawan dengan menyediakan konten yang interaktif dan terkini, yang dapat diakses secara fleksibel melalui platform online. Selain itu, implementasi sistem multimedia memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan terlibat bagi pelanggan mereka. Dengan memanfaatkan video pemasaran, konten interaktif, dan platform media sosial, perusahaan dapat membangun merek yang kuat, menarik perhatian konsumen, dan meningkatkan retensi pelanggan. Teknologi multimedia juga memungkinkan perusahaan untuk menghadirkan layanan pelanggan yang lebih responsif dan personal melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk pesan teks, obrolan langsung, dan dukungan video. Namun, di balik potensi manfaatnya yang besar, implementasi sistem multimedia juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh perusahaan. Infrastruktur teknologi yang kompleks, kebutuhan akan integrasi sistem yang kompatibel, dan masalah keamanan informasi. Beberapa dari banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses implementasi. Perusahaan juga perlu memperhatikan keterlibatan karyawan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi multimedia dalam operasional mereka. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang implementasi sistem multimedia dalam kehidupan manusia di perusahaan saat ini menjadi sangat penting. Memahami dampak, tantangan, dan strategi terlibat dalam peranan teknologi multimedia yang dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut, meningkatkan daya saing mereka, dan mencapai tujuan bisnis mereka di era digital yang terus berkembang ini. Poin B yaitu tujuan. Poin pertama yaitu menganalisis dampak implementasi.
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari implementasi sistem multimedia dalam kehidupan manusia di perusahaan saat ini, untuk mencakup evaluasi terhadap perusahaan, operasional, komunikasi, dan interaksi yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi multimedia. Poin kedua yaitu menyelidiki tantangan dan kendala. Tujuan makalah ini adalah untuk menyelidiki tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem multimedia. Ini melibatkan penelusuran faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, seperti infrastruktur teknologi, keamanan informasi, dan kebutuhan keterampilan karyawan. Poin ketiga yaitu menganalisis manfaat bisnis. Makalah ini juga bertujuan untuk menganalisis manfaat bisnis yang diperoleh oleh perusahaan melalui penggunaan sistem multimedia. Ini termasuk peningkatan produktivitas karyawan, efisiensi operasional, pemasaran yang lebih efektif, dan layanan pelanggan yang lebih baik. Poin keempat, menyediakan rekomendasi dan strategi. Tujuan makalah ini adalah untuk menyediakan rekomendasi dan strategi bagi perusahaan dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat implementasi sistem multimedia. Ini melibatkan identifikasi praktik terbaik, strategi integrasi, dan pendekatan pengelolaan perubahan yang efektif. Poin C yaitu manfaat. Yang pertama, wawasan yang mendalam. Makalah ini akan memberikan pembacaan wawasan yang mendalam tentang peran sistem multimedia dalam kehidupan manusia di perusahaan saat ini. Ini akan membantu pembaca memahami pentingnya teknologi multimedia dalam transformasi bisnis modern. Poin kedua yaitu pemahaman tentang tantangan. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan sistem multimedia. Ini akan membantu mereka mengidentifikasi area-area potensial yang perlu diperhatikan dalam strategi implementasi mereka sendiri. Poin ketiga yaitu pengetahuan tentang manfaat bisnis. Makalah ini akan menyajikan manfaat bisnis yang diperoleh oleh perusahaan melalui penggunaan sistem multimedia. Ini akan membantu pembaca mengenali nilai tambah dari teknologi multimedia dan mendorong untuk mempertimbangkan penerapan dalam konteks perusahaan mereka sendiri. Yang keempat, paduan praktis. Makalah ini memberikan pembaca paduan praktis dan strategi untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari implementasi sistem multimedia. Ini akan memberikan arahan yang berharga bagi perusahaan yang ingin mengadopsi atau meningkatkan penggunaan teknologi multimedia dalam operasional mereka. Dan sekarang masuk ke poin pembahasan. Poin A yaitu pengertian multimedia. Multimedia adalah istilah yang merujuk pada penggunaan kombinasi dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pengguna. Istilah multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang merujuk pada sarana penyampaian informasi. Pengertian multimedia secara lengkap melibatkan konsep-konsep berikut. Pertama, kombinasi media. Multimedia melibatkan penggunaan lebih dari satu jenis media dalam satu presentasi atau aplikasi. Ini bisa mencakup teks, gambar, suara, video, animasi, grafik, dan elemen interaksi lainnya. Interaktivitas. Salah satu fitur kunci dari multimedia adalah kemampuannya untuk berinteraksi dengan pengguna. Pengguna sering memiliki kontrol atau konten yang mereka lihat atau alami, misal melalui navigasi, menu, klik mouse, atau sentuhan layar. Pengalaman penggunanya yang terintegrasi. Multimedia berusaha untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyeluruh dan terpadu dengan menggabungkan berbagai media untuk menciptakan pesan yang lebih kuat dan memikat. Poin keempat, presentasi informasi yang lebih dinamis. Dibandingkan dengan media tradisional seperti cetak atau audio saja, multimedia memungkinkan penyampaian informasi yang lebih dinamis dan menarik melalui penggunaan visual dan audio yang bersamaan. Fleksibilitas dan adopsi teknologi. Multimedia dapat dihadirkan dalam berbagai bentuk dan platform, dari presentasi slide hingga situs web interaktif hingga aplikasi mobile. Hal ini memungkinkan adaptasi dan adopsi teknologi multimedia dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, hiburan, bisnis, dan industri kreatif lainnya. Poin keenam, komunikasi yang lebih efektif. Penggunaan multimedia memungkinkan penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien.
karena mampu memanfaatkan berbagai jenis untuk menyampaikan pesan yang lebih lengkap dan memikat. Poin ketujuh yaitu pengembangan konten yang kreatif. Multimedia memberikan platform untuk pengembangan konten yang kreatif dan inovatif, memungkinkan membuat konten untuk mengeksplorasi berbagai teknik dan elemen desain untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi pengguna. Dengan demikian, multimedia merupakan gabungan dari berbagai media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pengguna dengan cara dinamis, interaktif, dan terpadu. Poin B yaitu peranan multimedia pada perusahaan. Peran implementasi sistem multimedia dalam kehidupan manusia di perusahaan mencerminkan relevansi yang semakin meningkat dari teknologi multimedia dalam dunia bisnis saat ini. Dalam era di mana informasi disajikan dengan cepat dan interaksi digital semakin mendominasi, perusahaan di seluruh dunia berupaya untuk memanfaatkan sistem multimedia guna meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana implementasi teknologi multimedia memainkan peran sentral dan merubah landscape bisnis modern dengan mempertimbangkan dampak, manfaat, dan tantangan yang terlibat. Perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi teknologi multimedia dalam upaya mereka menuju kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Poin pertama, peran dalam komunikasi perusahaan. Implementasi sistem multimedia telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Melalui platform multimedia seperti video conference dan presentasi multimedia seperti Zoom, Google Meet, dan juga lainnya, perusahaan dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara karyawan, manajemen mitra, dan juga pelanggan. Nah, ini adalah contoh gambar aplikasi video konferensi Zoom. Teknologi multimedia memungkinkan penyampaian pesan yang lebih dinamis dan menarik, yang dapat meningkatkan keterlibatan pemahaman para penerima pesan. Poin kedua, peran dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Sistem multimedia memainkan peran penting dalam pelatihan dan pengembangan karyawan dengan menyediakan konten pelatihan yang interaktif dan beragam. Perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pelatihan dan mempercepat proses pembelajaran melalui simulasi multimedia dan modul pelatihan online. Karyawan dapat belajar keterampilan baru dengan lebih efisien dan dapat diakses secara fleksibel sesuai dengan jadwal mereka. Ya, contohnya seperti pelatihan kerja dari Kemnaker melalui website Kemnaker. Poin ketiga, peran dalam pemasaran dan promosi. Implementasi sistem multimedia telah mengubah landscape pemasaran perusahaan melalui pemanfaatan konten multimedia seperti video promosi, animasi, dan presentasi interaktif. Perusahaan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih menarik dan berkesan. Teknologi multimedia juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan platform media sosial seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, dan situs web interaktif untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung dan memperluas jangkauan pemasaran mereka. Poin keempat, pemasaran dalam manajemen konten dan presentasi. Sistem multimedia memungkinkan perusahaan untuk mengelola konten yang lebih efisien dan efektif. Melalui sistem manajemen konten multimedia, perusahaan dapat membuat, menyimpan, dan mendistribusikan konten dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Presentasi multimedia memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih dinamis dan menarik, yang dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas presentasi kepada karyawan, mitra, dan juga pelanggan. Poin kelima, tantangan dan kendala implementasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi sistem multimedia juga menghadapi tantangan tertentu. Tantangan ini memungkinkan termasuk biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang kuat, dan masalah keamanan informasi. Perusahaan juga memungkinkan menghadapi hambatan organisasional seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya keterampilan teknis, dan kompleksitas integrasi sistem yang ada. Dengan memperhatikan peran-peran tersebut, perusahaan dapat memahami pentingnya implementasi sistem multimedia dalam memperbaiki proses bisnis mereka dan meningkatkan daya saing mereka di era digital ini. Kita masuk ke selanjutnya, itu kesimpulan.
Implementasi sistem multimedia telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia di perusahaan pada zaman ini. Dengan terus berkembangnya teknologi perusahaan di seluruh dunia, semakin mengadopsi sistem multimedia sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Dari komunikasi internal hingga pemasaran eksternal, teknologi multimedia telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek operasional perusahaan. Salah satu aspek yang paling terlihat dari peran sistem multimedia adalah dalam memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif di antara anggota organisasi melalui platform video conference, terus presentasi multimedia, dan aplikasi kolaborasi online. Karyawan dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara real time tanpa terikat oleh batasan geografis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ikatan antar tim dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Tidak hanya komunikasi, sistem multimedia juga telah menjadi kunci dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan menyediakan konten pelatihan yang interaktif dan dapat diakses secara fleksibel melalui platform online, perusahaan dapat meningkatkan keterampilan karyawan dengan lebih efisien. Ini memberikan peluang bagi karyawan untuk terus belajar dan berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan retensi tenaga kerja. Dalam hal pemasaran dan promosi, implementasi sistem multimedia telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan mereka melalui video promosi dan konten interaktif dan media sosial. Perusahaan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang menarik dan berkesan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka, meningkatkan loyalitas, dan memperluas pangsa pasar mereka. Meskipun demikian, peran sistem multimedia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dari segi teknis. Perusahaan mungkin menghadapi masalah seperti biaya implementasi yang tinggi dan kebutuhan infrastruktur yang kuat. Selain itu, hambatan organisasional seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya keterampilan teknis karyawan juga perlu diatasi. Dengan memperhitungkan tantangan ini dan mengembangkan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat dari implementasi sistem multimedia. Dengan memanfaatkan potensi penuh teknologi multimedia, perusahaan dapat memperkuat posisinya dalam pasar yang semakin kompetitif dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan di era digital ini. Oleh karena itu, implementasi sistem multimedia bukan hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga merupakan kunci untuk memimpin perusahaan menuju masa depan yang cerah dan berdaya saing tinggi. Sekian presentasi dari makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.